Oke, bisa. Ya, jadi pagi ini saya coba memaparkan masalah perkuatan struktur, di mana seringkali perkuatan ini sering dilakukan untuk struktur yang sudah ada. Sekarang saya coba membedakan antara perbaikan dan perkuatan. Jadi seringkali kan kalau kita menghadapi kerusakan suatu struktur beton, biasanya kita akan melakukan perbaikan. Tetapi kadang-kadang perbaikan itu tidak cukup hanya dilakukan perbaikan saja untuk mengembalikan atau mengembalikan ke struktur awalnya. Karena fungsi dari perbaikan ini kan hanya untuk mengembalikan ke kondisi awal. Tetapi kalau kerusakan itu terjadi akibat daripada kapasitas strukturnya memang tidak cukup, maka dalam menghadapi kerusakan ini kita tidak cukup hanya melakukan perbaikan, tetapi harus melakukan tambahan perkuatan untuk meningkatkan kapasitas struktur yang ada. Karena seringkali kadang-kadang kerusakan yang ada mungkin misalkan terjadi keretakan, tapi keretakan itu mungkin akibat dari tulangannya kurang. Maka terpaksa kita harus selain melakukan injeksi untuk perbaikan, kita juga harus melakukan perkuatan. Tetapi kadang-kadang perkuatan juga tidak hanya berhubungan dengan kerusakan. Jadi tidak melulu kalau terjadi kerusakan baru kita melakukan perkuatan. Tetapi kadang-kadang perkuatan juga terjadi kalau misalkan struktur itu belum terjadi apa-apa, belum rusak, tetapi kadang-kadang ada perubahan fungsi. Jadi misalkan yang tadinya ruang kelas kemudian dijadikan ruang perpustakaan, tapi belum dipakai. Tapi sudah ada rencana untuk melakukan perubahan fungsi dari ruangan. Sehingga sebelum terjadi kerusakan, karena kalau kita pakai secara langsung tanpa kita menganalisa lagi, kita melakukan perkuatan, pasti strukturnya akan rusak. Jadi perkuatan bisa dilakukan kalau pada struktur yang belum rusak, tetapi sudah ada rencana untuk ditingkatkan. Jadi tujuan daripada perkuatan adalah untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi beda dengan tujuan perbaikan. Kalau perbaikan hanya untuk mengembalikan ke kapasitas awal, bukan untuk meningkatkan. Jadi ini adalah perbedaan antara perbaikan dan perkuatan. Jadi pada hari ini saya hanya khusus memaparkan masalah perkuatan. Jadi perbaikan saya tidak singgung metode-metode perbaikan, tapi mungkin nanti dalam tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan masalah perbaikan, silakan. Nanti kita bisa saya coba untuk jawab mengenai perbaikan. Oke, Pak Usin bisa diklik selanjutnya. Jadi alasan daripada perkuatan yang tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas. Yang pertama yang sering terjadi di lapangan itu adalah perubahan fungsi. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar ruang kelas, ini yang kita ambil pada saat kita melakukan perkuatan di UNER di Surabaya. Jadi kebetulan pada saat itu konsultannya adalah Pak Muji dan juga mungkin Pak Usin juga terlibat di sini. Ini adalah ruang kelas, jadi di atas ruangan yang di bawah, jadi yang atas itu adalah ruang perpustakaan yang tepat berada di atas di ruangan yang bawah. Sehingga pada saat mereka melakukan perubahan fungsi ke perpustakaan, mereka tidak melakukan sesuatu analisa, sehingga langsung dipakai. Ternyata setelah dipakai, ya pasti dia tidak kuat, karena memang desain awal itu tidak ditujukan untuk ruang perpustakaan. Beban hidupnya tidak sesuai dengan kegunaan sekarang, sehingga akibatnya sudah terjadi kerusakan, terjadi retak dan sebagainya. Akhirnya setelah dianalisa ulang harus ditingkatkan kapasitasnya. Jadi selain diperbaiki dengan injeksi, kita harus tingkatkan, kita tambahkan tulangan berupa FRP nantinya. Kemudian yang sebelah kanan adalah perubahan fungsi salah satu apartemen di Jakarta. Jadi apartemennya sudah terbengkalai, kemudian ingin dilanjutkan lagi dengan owner yang baru, akhirnya terjadi perubahan dena. Jadi ada beberapa plat yang harus dilubangin, ada beberapa balok yang harus ditingkatkan kekuatannya dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu bagian yang platnya harus dilubangi. Jadi pada saat plat lantainya dilubangi, terpaksa kita harus melakukan tambahan tulangan
di sekeliling plat. Jadi kalau kita pada saat melakukan perencanaan awal, pasti di sekeliling lubang ini sudah ada tambahan tulangan. Tetapi karena ini sudah dilaksanakan, sudah dicor dan sebagainya, terpaksa kita melakukan dengan metode yang mudah, yaitu dengan menggunakan FRP. Jadi ini adalah salah satu alasan utama kenapa kita melakukan perkuatan. Kemudian alasan yang kedua, bisa diklik Pak. Slide selanjutnya ya. Ya, alasan yang kedua adalah karena beban yang tidak diantisipasi. Jadi ini seringkali kalau foto yang di sebelah kiri itu adalah foto salah satu kerusakan di Bengkulu, di salah satu bank karena ada gempa Bengkulu. Jadi ini adalah beban yang tidak diantisipasi sebelumnya pada saat melakukan perencanaan awal. Jadi gempa terjadi dari besarnya gempa melebihi dari beban gempa yang direncanakan, sehingga akhirnya terjadi kerusakan di kepala kolom, sehingga akibat sengkangnya yang kurang, gesernya yang kurang kapasitasnya, sehingga terjadi kerusakan, sehingga akhirnya harus kita perbaikin dulu, tapi setelah itu ditingkatkan dengan menggunakan FRP. Nanti di slide selanjutnya ada gambar-gambar untuk perkuatannya. Kemudian foto yang sebelah kanan ini adalah saya ambil di proyek kita di luar negeri. Jadi ini adalah salah satu jembatan karena ada pembangunan PLTU sehingga harus ada turbin, peralatan turbin mesin turbin yang harus melewati jembatan ini, sehingga pada saat peralatan ini belum melewati, jadi jembatan ini sudah dianalisa dulu apakah kuat menahan beban dari mesin turbin yang akan dibawa. Sehingga setelah dianalisa dilakukan perkuatan, baru setelah itu peralatannya boleh diizinkan untuk melewati jembatan ini. Jadi itu adalah alasan kedua mengapa perkuatan ini harus dilakukan. Kemudian alasan yang ketiga, bisa diklik Pak, adalah kesalahan pelaksanaan. Ini yang sering terjadi di lapangan. Jadi akibat pelaksanaannya tidak benar. Jadi yang sebelah kiri ini adalah list plan. Jadi sebenarnya kalau kita dengar elemen struktur list plan itu kan sebenarnya elemen yang bukan struktur ya, hanya non struktur karena hanya sebagai pemanis. Dia tidak menahan beban, tapi sebagai beban untuk platnya. Tetapi karena pelaksanaannya salah di dalam pendetilan tulangannya, sehingga list plan ini menjadi balok. Sehingga awalnya dia tidak didesain sebagai balok, ya praktis tulangan bawahnya tidak akan berfungsi sebagai balok. Sehingga pada saat dia berfungsi sebagai balok, maka pada saat ada beban sudah terjadi, dia akan retak-retak. Jadi kita lihat retaknya cukup banyak di sepanjang list plan-nya. Ini adalah salah satu bangunan PU di Sumatera. Kemudian yang sebelah kanan, ini saya ambil salah satu kolom, salah satu apartemen di Jakarta. Jadi apartemen ini 30 lantai, sudah berdiri, tidak salah, sudah berdiri 10 tahun. Kemudian ini adalah kolom di basement 1. Jadi dia ada 30 lantai, ada 2 basement, ini adalah di basement 1, di parkiran. Pada saat terjadi gempa di Tasikmalaya, saya lupa di tahun 2000 berapa, di Tasikmalaya, kolom ini mengalami keretakan. Kemudian keretakan yang kalau dilihat secara visual ya agak cukup parah, sehingga setelah kita chipping kerusakannya, kita lihat sengkangnya sangat memprihatinkan. Jadi kita lihat tulangan utamanya cukup besar, tetapi kalau kita lihat sengkangnya sangat kecil sekali. Ya praktis pada saat ada beban yang berlebih atau beban melebihi kapasitasnya, ya pasti dia tidak akan kuat menahan daripada gayanya. Padahal pada saat kita memeriksa gambar SP drawing-nya, sebenarnya sengkangnya itu tidak sekecil ini dan juga jaraknya tidak selebar. Jadi kalau kita lihat itu tangan saya yang sebenarnya cukup lebar, kita lihat sengkang di bawahnya sudah tidak ada. Jadi kita lihat kan jaraknya sangat-sangat lebar sekali. Padahal di gambar itu tidak seperti ini. Jadi ini adalah
akibat kesalahan pelaksanaan yang tidak dimonitor. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa struktur ini perlu diperkuat. Oke Pak, slide berikutnya. Nah, dalam menghadapi perkuatan, kita juga harus melakukan review. Jadi sama seperti kita melakukan perbaikan. Kita harus review strukturnya, kita harus review dokumen struktur existing. Jadi pada saat kita menghadapi apakah struktur ini perlu diperkuat atau tidak, atau hanya diperbaiki, atau ownernya menginginkan penambahan kapasitas, maka kita harus review dulu data-data struktur existingnya, gimana dimensi existingnya, kemudian gimana tulangannya, jumlah tulangannya, kemudian kita inspeksi lapangannya, apakah ada kesulitan kalau misalkan kita tambah dengan metode-metode perkuatan yang nantinya akan kita usulkan. Tapi seringkali kadang-kadang dokumen struktur ini yang seringkali kita dapat di Indonesia itu seringkali dokumen ini hilang. Jadi kalau bangunan sudah berdiri, dokumen ini tidak tahu disimpan di mana. Ini yang akhirnya menyulitkan kita kalau kita ingin melakukan review daripada strukturnya. Sehingga akibatnya kita harus menambah testing-testing yang harus dilakukan. Yang seharusnya mungkin bisa kita perkecil jumlahnya di dalam melakukan testing-testing ini. Akhirnya kita harus menambah dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga harus ada tambahan biaya untuk bisa mendapatkan data-data strukturnya sebelum kita menganalisa berapa sih kapasitas existingnya. Ini yang harus kita lakukan untuk melakukan review. Jadi sama aja kalau kita sakit atau tulangan kita mau kita perkuat misalkan dengan pen atau dengan plat, kan mesti dokternya juga harus review kan, kita dokternya melakukan X-ray dan sebagainya untuk melihat, oh ini harus ditambah dengan pen gimana, bentuknya dan sebagainya. Oke Pak, bisa diklik berikutnya. Kemudian setelah kita mendapatkan data-datanya, setelah itu kita melakukan analisa. Kita cek, kita analisa, mana sih yang elemen yang kurang, apakah di lenturnya, ataukah di gesernya, tidak apa-apa ya. Ataukah di iklan saya yang beton kan bisa dibaca di Outlook. Iya, mungkin bisa di mute. Belum ini. Halo. Halo panitia, bisa dibantu di mute? Suaranya masuk ya? Iya. Oke Pak. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita analisa, kita bandingkan antara kapasitas existing yang tadi dengan data-data yang kita sudah dapatkan pada saat review, kemudian dengan data-data yang baru, dengan beban yang baru, kemudian kita bisa dapatkan kapasitasnya, kemudian kita bandingkan berapa sih kekurangannya yang harus kita tambah. Sehingga kekurangannya ini yang harus kita lakukan perkuatan. Oke Pak, klik berikutnya Pak. Setelah itu, setelah kita mendapatkan analisanya, kita evaluasi, kemudian kita menentukan metodenya. Karena banyak sekali metode dan material perkuatan yang bisa kita usulkan, tergantung nanti di dalam kita melihat bagaimana pelaksanaannya, apakah menyulitkan atau tidak, apakah bisa dikerjakan atau tidak dengan kondisi lapangan yang tadi kita sudah lakukan inspeksi di awal, kemudian gangguan dalam pelaksanaan biasanya karena perkuatan struktur ini banyak sekali terjadi di struktur yang sedang beroperasional, yang sedang dipakai, sehingga kita harus juga memperhatikan apakah metode yang akan kita usulkan ini mengganggu apa enggak. Terus kalau ada gangguan terlalu lama apa enggak, karena itu akan sangat membebani operasional daripada ownernya. Kemudian keawetannya, apalagi kalau kita berkaitan dengan struktur yang di laut. Jadi pasti materialnya akan beda kalau yang kita gunakan di tengah kota. Karena kalau di laut pasti materialnya harus yang tahan kimia. Kemudian estetika pasti harus diperhatikan. Kemudian terakhir pasti biaya, karena owner akan melihat biayanya. Meskipun usulan kita sudah cukup bagus dan sebagainya, tapi biayanya kalau tidak masuk, ya pasti tidak akan diterima oleh owner. Jadi ini harus kita perhatikan di dalam kita melakukan mengusulkan metode dan material perkuatan. Oke Pak, klik berikutnya.
Kemudian setelah kita bisa mengusulkan metode, pasti kita laksanakan. Jadi dalam pelaksanaannya ya pasti metode pelaksanaannya harus kita perhatikan apakah benar atau tidak, kemudian kontrol kualitasnya, karena seringkali kadang-kadang di Indonesia karena perbaikan dan perkuatan ini kan baru akhir-akhir ini yang cukup banyak. Tetapi kalau saya lihat di lapangan, yang sering dilakukan kontrol kualitas itu pada saat bangunan pengecoran baru atau bangunan baru, tapi pada saat melakukan perbaikan, seringkali ini diabaikan. Jadi hanya diserahkan ke kontraktor pelaksana tanpa memperhatikan benar apa enggak sih yang sudah dilakukan. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk kedepannya, untuk pelaksanaan bagaimana kita bisa melakukan kontrol kualitas untuk perbaikan dan perkuatan. Karena kalau kita tidak perhatikan kualitasnya, tidak kita kontrol, ya akhirnya metode yang sudah kita usulkan dengan benar, kita sudah analisa dengan benar, hasilnya juga akhirnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, klik berikutnya, Pak. Terakhir, ini adalah tahapan perkuatan di mana harus dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar kompeten dan profesional. Jadi tidak bisa dari 4 tahapan ini hanya 1 tahapan yang dilakukan oleh pihak yang kompeten. Misalkan review dan analisa dan pengajuan metode dilakukan oleh konsultan yang benar-benar sudah profesional, sudah tahu masalahnya dan sudah sering, tetapi kemudian tidak dilaksanakan dengan benar. Jadi meskipun proposalnya sudah bagus dan sebagainya, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan benar, misalnya dilaksanakan oleh tukang yang tidak ngerti, misalkan materialnya pakai epoksi misalkan, di mana epoksi itu kan tidak boleh di permukaan yang basah. Tapi kita tahu tukang-tukang itu kan ilmu dari turun-temurun itu kan selalu sebelum melapisi apapun, basahi dulu permukaannya. Tukang-tukang kan selalu itu, basahi dulu permukaannya, baru ditempel atau ditempel dengan material lainnya. Tapi kalau misalkan material perkuatan yang diusulkan adalah epoksi, kemudian diserahkan ke tukang yang tidak ngerti, maka permukaan yang mau ditempel epoksi itu pasti akan dibasahi oleh mereka, karena ilmunya mereka seperti itu. Jadi ini yang hati-hati dilakukan, jangan sampai kita sudah mengajukan yang benar, kemudian dari owner memberikan pelaksanaannya ke tukang-tukang yang tidak berkompeten. Ininya juga pasti hasilnya juga tidak akan benar. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan perkuatan struktur. Jadi jangan hanya satu sisi aja yang diperhatikan, tapi sisi lainnya tidak diperhatikan. Oke, bisa diklik Pak Usin. Saya masuk ke metode dan material perkuatan yang umumnya dilakukan di lapangan. Jadi yang pertama, kalau kita menghadapi lentur, kalau misalkan contoh seperti di gambar ini adalah daripada balok yang cukup panjang, kemudian lenturnya kurang, jadi momen lapangannya cukup besar, maka metode yang paling mudah adalah kita perpendek bentangnya. Kalau kita perpendek bentangnya kan pasti momen lapangannya akan berkurang. Apakah itu akan ditambah dengan kolom, apakah ditambah dengan hounds dan sebagainya, ini bisa kita lakukan untuk memperpendek bentangnya. Tetapi hati-hati, bisa klik berikutnya Pak. Perpendekan bentang ini memang bisa efektif untuk meningkatkan kapasitas lentur, tetapi hati-hati. Pada saat kita memperpendek bentang, pasti ada perubahan-perubahan gaya dalamnya. Jadi misalkan tadi bentang yang 10 meter misalkan, kemudian kita kasih kolom di tengah menjadi 5 meter, pasti momen lapangannya berkurang. Problem kita di lapangan, momen yang lapangan tadi sudah soft, tetapi hati-hati. Dengan penambahan kolom di tengah, berarti kan gaya-gaya dalamnya berubah. Yang tadinya yang di tengah ini momen positif, setelah ditambah kolom, maka yang di titik 5 meter ini akan berubah menjadi momen negatif.
yang tadinya awalnya dengan bentang 10 meter, posisi di tengah ini momennya positif, pasti tulangan atasnya kita tidak perhatikan. Pasti tulangan atasnya hanya minimum. Tapi sekarang dengan adanya kolom di tengah, berarti kan momennya momen negatif. Nah ini apakah tulangan existingnya cukup apa enggak? Kemudian selain itu kan ada perubahan gaya geser. Yang tadinya di tengah ini gaya gesernya kalau beban terbagi merata kan gaya gesernya tepat di tengah kan 0. Lah ini setelah ditambah dengan kolom gaya gesernya kan berubah nih. Yang di tengah gaya gesernya cukup besar. Lah apakah sengkang awalnya cukup apa enggak? Jadi hati-hati di dalam kita mengajukan analisa perpendaan bentang, kita harus mengecek ulang semuanya. Jadi tidak bisa hanya satu sisi aja. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan perpendaan bentang. Jadi ini metode yang sangat umum dan mudah untuk kita lakukan. Oke, kemudian yang kedua, ini pembesaran dimensi. Ini juga yang sering dilakukan di lapangan. Jadi misalkan seperti gambar di kiri, kalau kolomnya ternyata kurang kuat, ya kita bisa tambah tulangan, kemudian kita cor lagi, kita perbesar dimensinya. Atau gambar yang sebelah kanan, kalau baloknya kurang kuat, tulangan lenturnya kurang, ya kita tambah tulangan lenturnya, atau sengkangnya, ya kita cor lagi. Kemudian atasnya, platnya juga gitu. Kalau misalkan platnya kurang tebal, kurang kuat, ya kita tambahin. Jadi ini adalah metode yang sangat umum kita lakukan juga. Klik berikutnya, Pak. Jadi pembesaran dimensi ini, material yang bisa digunakan itu adalah umumnya adalah material self-compacting concrete, jadi beton yang bisa memadat sendiri. Kemudian bisa menggunakan non-shrink cement grout dengan atau tanpa tambahan agregat. Jadi material pemilihannya apakah kita menggunakan self-compacting concrete atau harus menggunakan grouting yang non-shrink, yang tidak susut, itu sangat tergantung dari kondisi lapangannya. Tetapi hati-hati di dalam melakukan pembesaran dimensi ini sama seperti tadi, jadi jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah, kemudian timbul masalah lain. Jadi pada saat kita menambah dimensi, pasti beban mati bertambah. Karena dimensinya bertambah, pasti bebannya bertambah. Nah, kalau bebannya bertambah, misalkan kita menambah platnya yang tadinya kurang kuat, plat lantainya kurang kuat, kita tambah tebalnya, kita pikir platnya udah aman. Ternyata kita tidak memeriksa baloknya, padahal baloknya akan menerima beban yang berlebih. Pasti momen dan gesernya akan bertambah baloknya. Jadi harus kita cek. Kemudian bagaimana kolomnya dengan ada misalkan kalau penambahannya hanya satu segmen mungkin tidak pengaruh terlalu banyak, tapi kalau semua lantai, kolom dan fondasinya pasti akan terpengaruh. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah kemudian timbul masalah lainnya. Oke, kemudian metode yang ketiga bisa diklik, Pak. Oh, sorry, bukan metode ketiga. Ini adalah contoh dari pembesaran dimensi. Ini adalah salah satu proyek referensi proyek yang kita lakukan. Ini adalah salah satu shopping mall di Jakarta. Jadi dia sudah dipakai, kemudian ini di parkirannya ternyata lantainya retaknya cukup parah. Jadi setelah dianalisa ulang, memang tebalnya kurang, dan tulangannya juga kurang kapasitasnya, sehingga akhirnya setelah dianalisa ulang perlu ditambah dengan penebalan. Jadi tulangannya ditambah di atasnya, kemudian kita cor ulang. Tetapi karena mall ini beroperasi dan lantai parkir yang diperkuat ini adalah di lantai 6 dan lantai 7, pasti setelah dicek beton mixer tidak bisa naik. Karena akan melewati rem dan berikutnya sehingga tidak bisa naik. Kemudian kalau kita lakukan pemompaan dari bawah, dia juga kesulitan untuk melakukan pemompaan. Jadi akhirnya diputuskan untuk menggunakan beton self-compacting concrete yang siap pakai. Jadi kebetulan kita juga ada material self-compacting concrete yang sudah ready use, jadi 35 kilo.
sudah ada agregatnya, jadi tinggal campur, kemudian tinggal kita corkan. Jadi secara manual dengan mixer, jadi tidak pakai ready mix, tapi kita secara manual di lapangan. Jadi ini yang kita lakukan untuk penambahan platnya. Oke, slide berikutnya, ini adalah contoh berikutnya untuk penebalan kolom. Jadi ini adalah salah satu perkantoran di Jakarta. Jadi ini belum terjadi kerusakan, tetapi pada saat konstruksi masih lantai 8, jadi ini bangunan awalnya 41 lantai, tapi pada saat masih di lantai 8, ini adalah di bagian basement. Jadi dia ada 3 basement, kemudian pada saat masih lantai 8, kemudian ownernya meminta ada penambahan 2 lantai di atasnya. Jadi dari 41 lantai menjadi 43 lantai. Jadi akhirnya dihitung ulang dengan konsultannya, ternyata kolom-kolom di basement bawah ini harus ditambah dimensinya karena memang ada penambahan 2 lantai di atasnya. Sehingga diputuskan untuk melakukan pembesaran. Jadi kita tambahi tulangan, kemudian kita cor dengan non-shrink grout. Kenapa kita tidak menggunakan self-compacting concrete? Karena kolom ini pada saat kita melakukan pencoran atasnya kan sudah tertutup. Sehingga kita harus menggunakan material yang tidak susut. Kalau kita menggunakan beton biasa, yang ditakutkan adalah pada saat dia mengering, hubungan antara material perkuatan kita, yang kita cor untuk memperbesar dimensi, dengan hubungan dengan plat atasnya, dia tidak akan menyatu kalau dia ada susut. Jadi ini yang kita lakukan untuk penebalan kolomnya. Jadi non-shrink grout-nya kita tambah dengan agregat. Oke, untuk slide berikutnya, Pak. Ini yang tadi saya di gambar awal yang karena ada beban yang tidak diantisipasi, yang saya sebutkan apartemen 30 lantai yang terkena gempa Tasikmalaya. Jadi kita lihat sebelah kiri atas itu kan kolom pada saat terjadi keretakan setelah gempa, setelah diperiksa. Kemudian setelah kita chipping, kita lihat kan sengkangnya cukup memprihatinkan. Dan juga tulangan kolomnya, tulangan utamanya udah ada sedikit bengkok ya, karena akibat tekanan dari atas. Pada saat kita melakukan perkuatan di sini yang sangat-sangat menarik bahwa pada saat kita melakukan perkuatan, kita harus melakukan chipping daripada kolomnya. Pada saat kita melakukan chipping, hati-hati karena ini bangunan sudah dipakai. Ini di basement 1, di atasnya ada 30 lantai yang sedang full penghuninya. Sehingga kan kita tidak bisa melakukan dengan sembarangan. Karena kalau kita hanya melakukan chipping tanpa melakukan support, pasti kolom ini akan runtuh karena dia tidak punya kekuatan. Kalau kita sudah chipping, apalagi ini kan kita mau melakukan perkuatan dulu nih. Jadi akhirnya harus dilakukan checking, harus kita lakukan support. Jadi support tiang-tiang baja, kolom-kolom baja yang hijau itu, yang dari baja, itu kita lakukan di 3 lantai. Jadi lantai yang akan kita perkuat, kemudian 1 lantai di atasnya, dan 1 lantai di bawah yang ke fondasi. Untungnya basement 2 sudah difondasi sehingga kita bisa langsung menyalurkan bebannya ke fondasinya. Sehingga support yang kita lakukan setelah selesai baru kita berani untuk membongkar kolomnya. Kita memperkuat dengan gesernya, kita perkuat dengan besi siku yang kita tarik secara manual untuk melakukan pengekangan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi yang menarik di proyek ini, kalau kita perhatikan biaya daripada supportnya dibandingkan dengan biaya perkuatannya, biaya supportnya ini bisa hampir 90% sendiri daripada biaya perkuatannya. Karena memang supportnya ini harus 3 lantai, ini yang menarik di proyek ini. Jadi hati-hati di dalam kita melakukan konstruksi, kita lihat sebenarnya sengkang ini kan sangat sepele. Dan juga kalau kita lihat biayanya sih tidak seberapa ya kalau dibandingkan dengan tulang utama. Tapi kalau tukang-tukang kita tidak perhatikan, hasilnya akan seperti ini. Jadi awalnya bangunan ini fine-fine aja sih. Selama 10 tahun dia dipakai juga tidak ada masalah. Tapi kalau bebannya udah berlebih ya, pasti akan kena masalah. Jadi ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para praktisi, oleh user. Kadang-kadang mereka melihat
enggak apa-apa kok. Ya memang karena pada saat kita melakukan desain kan banyak sekali safety yang sudah kita terapkan. Bebannya udah ada load factornya, kemudian materialnya sendiri sudah ada reduksi faktornya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah desain dengan benar, kalau sudah dilaksanakan dengan benar, pasti bangunan itu tidak akan mengalami masalah. Tapi yang jadi problem kalau pelaksanaannya tidak benar. Oke, bisa slide berikutnya, Pak. Ini untuk contoh lain, kalau tadi kolom, ini balok. Jadi ini baloknya yang kita pertebal. Ini adalah salah satu perkantoran di Jakarta. Karena ada tenant yang akan menyewa lantainya, yang akan menaruh data server. Jadi bebannya pasti tidak direncanakan di awal. Jadi sebelum dipakai, pemilik gedung minta untuk diperkuat dulu. Jadi ini kita perkuat, kita tambahi tulangan lenturnya dari balok dan juga gesernya, kemudian kita tambah. Jadi ini kombinasi sebenarnya. Kalau kita lihat di foto kanan atas dan yang kanan, yang tengah atas, itu kan kelihatan platnya ada jalur-jalur, ada jalur-jalur garis-garis gitu ya. Itu sebenarnya adalah nanti yang akan kita perkuat dengan FRP. Jadi platnya diperkuat dengan FRP untuk lenturnya, tetapi baloknya diperkuat dengan pembesaran dimensi. Karena setelah dianalisa, karena bebannya cukup besar, baloknya tidak bisa, FRP-nya tidak mampu untuk mengatasi pembesaran daripada gayanya. Jadi ini ada kombinasi, jadi platnya kita pakai FRP, sedangkan baloknya kita pakai pembesaran dimensi. Oke, slide berikutnya, Pak. Metode berikutnya adalah yang bisa dipakai adalah external pre-stress. Cuma memang di Indonesia sangat jarang, tapi pernah dilakukan external pre-stress. Jadi kita melakukan penambahan stressing di luar. Jadi ini contohnya adalah untuk gesernya, kemudian juga untuk lentur. Mungkin slide berikutnya. Jadi external pre-stress ini sangat efektif untuk melawan gaya dan lenturan. Jadi biasanya untuk lentur. Kemudian hati-hati di dalam melakukan external pre-stress, kita harus melihat bahwa gaya pre-stressnya itu kan dialihkan ke samping. Jadi pada saat kita melihat, jangan sampai gaya-gaya yang di samping yang kita salurkan, misalkan stressingnya dilakukan di ujung akhirnya adalah di kolom, ya kita cek apakah kolomnya mampu menerima gaya pre-stress yang ada. Jangan sampai ternyata kolomnya tidak bisa menerima. Kita menyelamatkan baloknya, tetapi kemudian kolomnya akan rusak. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan external pre-stress. Slide berikutnya, Pak. Kemudian metode ini adalah contohnya. Jadi kita lihat di ujung itu kan ada pembesaran ya. Kalau gambar yang paling bawah, yang ujung baloknya, di pinggir baloknya kita lihat ada pembesaran. Nah itu adalah untuk mengatasi gaya-gaya daripada pre-stressnya. Oke, slide berikutnya. Metode berikutnya adalah menggunakan plat baja. Jadi sebenarnya plat baja ini kan sama aja kita menambah tulangan tetapi di luar. Jadi tulangannya kita taruh luar. Ini adalah sangat efektif juga untuk menambah kekuatan tarik daripada strukturnya. Hati-hati di sini, pada saat kita menggunakan plat baja, yang perlu diperhatikan adalah bahwa plat ini harus betul-betul komposit, harus betul-betul menyatu dengan strukturnya. Sehingga biasanya diberi epoksi untuk mengikatkan antara plat bajanya dengan struktur existingnya. Slide berikutnya, Pak. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi betul-betul harus terjadi komposit. Karena kalau tidak terjadi komposit, maka plat baja ini akan menjadi beban. Saya ambil contoh proyek berikutnya, slide berikutnya, di salah satu proyek di Jawa Tengah. Jadi pada saat itu kita dipanggil untuk memeriksa. Sebenarnya awalnya perencanaannya sudah betul, karena dia ingin menambah kekuatan lentur momen lapangan. Jadi dia menambah platnya di tengah. Jadi platnya diikatkan dengan dinabul, tapi dinabul ini kan hanya sementara.
untuk menahan beban platnya jangan jatuh. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan pada saat dia mengikatkan dengan dinambut, maka plat bajanya harus diberi epoksi sehingga pada saat dia diikatkan setelah epoksinya kering maka dia akan bekerja dengan sempurna, akan menjadi komposit. Tapi kalau kita lihat yang foto di bawah itu kan kelihatan dia tidak ada sama sekali, tidak ada epoksinya, jadi dia hanya ditempelkan aja. Jadi mungkin pelaksananya atau tukangnya tidak ngerti, hanya diberikan gambar, kasih aja plat baja, tapi tidak disampaikan dengan benar, akhirnya ya seperti ini kejadiannya. Akhirnya ini bukan menjadi perkuatan, tetapi malah menjadi beban. Jadi menjadi beban gantung. Jadi sama aja kan kita beri plat baja untuk menggantungi baloknya. Jadi akhirnya ya menambah beban daripada baloknya, mengurangi kapasitasnya lagi, sehingga terjadi keretakan yang ada. Jadi hati-hati, seperti tadi saya sebutkan di awal, hati-hati pada saat kita mengajukan proposal, sampaikan juga bahwa benar-benar harus dilakukan oleh pelaksana yang benar. Jangan sampai nanti pada saat setelah dilaksanakan tidak benar, akhirnya kembali ke kita sebagai perencana, pasti ownernya desainnya tidak benar ini, perencananya sudah salah melakukan perencanaan sehingga terjadi kerusakan lagi. Jadi hati-hati di dalam melakukan proposalnya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah metode yang FRP. Jadi sebenarnya FRP ini prinsipnya sama seperti kita menggunakan plat baja. Jadi untuk menambah kekuatan tariknya, di mana bagian tarik yang kurang, misalkan baloknya kurang, lenturnya, gesernya kurang, kemudian kolomnya kalau kurang dan sebagainya, kita bisa lakukan dengan FRP. Nah, kalau kita bandingkan antara FRP dengan plat baja, apa sih keuntungan dan kelebihannya? Mungkin slide berikutnya, Pak. Jadi ini adalah kelebihan dan dibandingkan dengan plat baja. Yang pertama adalah dari segi material. Jadi material FRP ini sangat ringan, sehingga kalau kita memperkuat struktur itu sangat mudah sekali. Jadi kita bisa bayangkan antara gambar yang atas, kiri dan tengah. Yang kiri adalah perkuatan dengan plat baja, hanya bentangnya hanya 4 meter. Biar enggak. Tetapi kita bisa menggunakan orang yang cukup banyak. Tetapi kalau yang kanan tengah atas itu adalah salah satu perkuatan yang kita lakukan di Australia. Ini adalah salah satu jembatan yang bentangnya 40 meter. Jadi kita lihat 40 meter itu tidak ada orang yang cukup banyak, jadi dia hanya berapa orang. Jadi kita bisa bandingkan antara plat baja dengan FRP. Kemudian yang kedua dari material, kalau plat baja, kalau misalkan kita perkuat 40 meter, kita tidak mungkin 40 meter ini satu jalur, maksudnya tidak ada join sama sekali. Sehingga pasti ada join-join, di mana kita tahu kalau perkuatan lentur, kalau sudah ada join, pasti ada pelemahan. Kita harus melakukan tambahan detailing-detailing di joinnya. Tapi kalau kita menggunakan FRP, karena FRP ini cukup panjang, satu rollnya, sehingga kita bisa melakukan tanpa ada pemotongan, jadi tanpa ada join. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah yang jembatan 40 meter itu kita pasang tanpa ada join. Kalau kita di Indonesia yang pernah saya lakukan, yang paling panjang adalah salah satu balok girder jembatan di Jawa Tengah, itu 20 meter yang kita lakukan tanpa ada join. Kemudian keuntungan kedua dari segi material, FRP ini tidak berkarat. Jadi kalau kita gunakan di laut, contohnya yang di tengah bawah, foto tengah bawah, ini adalah yang kita lakukan di terminal peti kemas di Surabaya, yang kita juga dapat dari ITS, dari Laboratorium ITS untuk perencanaannya. Kita bandingkan dengan yang kiri bawah untuk material perkuatan dengan menggunakan plat baja, tanpa adanya maintenance pasti dia akan berkarat. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga dari segi material FRP ini cukup membantu. Kemudian yang kanan atas
sebelah kanan fotonya ini adalah biasanya perkuatan-perkuatan ini yang ya. Iya, Pak. Halo. Halo, Pak Usin. Halo, ya Pak. Ya, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Pak, waktunya berapa lama, Pak ya? Ini sampai 9/4 ya, kalau masih memungkinkan, Pak. Nanti dilanjutkan dengan 9/4 ya? Iya, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Oke, kalau 9/4 saya agak percepat lagi kalau gitu, Pak. 9:30 enggak apa-apa, Pak. 9:30 kan masih cukup. Ya, Oke. Jadi dari segi material sangat mudah ya. Sehingga pelaksananya juga mudah, pemeliharaannya berkaitan dengan perkara. Oke, Pak, slide berikutnya. Ini adalah material yang sering digunakan di lapangan. Jadi materialnya itu bahan dasarnya ada karbon, ada aramid, dan gelas. Tapi kalau kita lihat dari segi stress strain diagramnya, karbon adalah yang paling tinggi. Kalau gelas itu cukup rendah. Jadi seringkali perkuatan-perkuatan yang kita lakukan adalah kita menggunakan karbon. Kita tidak menggunakan gelas. Karena gelas selain strength-nya rendah, nanti pada saat kita menginjak ke desain code-nya, gelas ini juga reduksi faktornya cukup tinggi. Oke, slide berikutnya, Pak. Ini adalah material yang sering dipakai. Jadi yang awal-awal dulu dipakai pada saat awal-awal, jadi tahun 90-an, itu yang bentuknya plate. Dan juga yang bentuknya fabric atau wrap. Jadi ada, kalau plate kebanyakan dari karbon, sedangkan wrap ada karbon, aramid, dan gelas. Ini adalah bentuk daripada FRP-nya. Oke, slide berikutnya, Pak. Ini adalah untuk pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya cukup mudah, tetapi harus diperhatikan ketelitiannya, kesempurnaan daripada pekerjaannya. Karena epoksinya ini adalah yang sebagai kesuksesan daripada sistem ini. Jadi setelah kita kasarin permukaan betonnya, kita bersihkan, baik itu betonnya maupun FRP-nya, kemudian epoksinya kita aduk, kemudian kita tempelkan di dua sisi, di betonnya dan juga di FRP-nya. Setelah itu kita tempelkan, kita tinggal tekan roll untuk meratakan epoksinya, selesai. Jadi tanpa ada, kalau plat baja kan kita harus tahan dulu supaya epoksinya bekerja, baru dia boleh dilepas, penahan sementaranya, propping sementaranya. Tapi kalau FRP itu tidak perlu. Meskipun dia ada beban bekerja, misalkan ada lalu lintas berjalan, dia tidak akan lepas. Jadi ini adalah keuntungan daripada FRP. Oke, Pak, slide berikutnya. Ini adalah untuk plate. Kemudian untuk wrap, sama sebenarnya tipenya, cuma kalau wrap ini kan fiber dalam bentuk kering. Jadi harus ada epoksi yang bisa meresap masuk ke fibernya. Jadi nanti jenis epoksi yang digunakan berbeda. Yang epoksi di sini adalah epoksi lebih encer dibandingkan dengan yang tadi digunakan untuk plat. Jadi hati-hati di dalam pelaksanaannya, jangan sampai epoksinya ketukar atau alatnya yang ketukar. Jadi kalau kita lihat rollernya itu beda antara roller yang digunakan untuk wrapping dengan roller untuk menekan pada saat menggunakan plate. Jadi hati-hati. Sehingga pelaksanaan itu sangat penting sekali. Meskipun kelihatannya sangat gampang, tapi kalau tidak dikerjakan dengan benar, hasilnya juga tidak akan baik. Oke, slide berikutnya. Ini adalah contoh-contoh perkuatan yang kita lakukan di Indonesia. Ini adalah untuk peningkatan kapasitas. Ini di salah satu jembatan kalau kita dari arah Jakarta menuju Merak di kilometer 56, ini di daerah Ciujung. Ini ada jembatan yang plat lantainya dari beton, tetapi baloknya dari steel box. Yang jadi masalah adalah di plat lantainya banyak terjadi keretakan. Setelah dianalisa oleh konsultannya, ternyata memang tulangan bawahnya kurang. Sehingga akhirnya kita perkuat dengan, selain diinjeksi, kita perkuat dengan FRP. Oke, slide berikutnya. Ini untuk peningkatan kapasitas, ini yang di terminal peti kemas di Surabaya. Ini yang dengan konsultannya ITS. Ini adalah kita perkuatan untuk di baloknya dan juga untuk di platnya. Slide berikutnya, Pak. Ini yang tadi saya katakan ruang kelas di kampus UNER yang dipakai untuk perpustakaan sehingga terjadi keretakan. Kita
perbaiki dulu keretakannya, kemudian setelah itu kita perkuat di lenturnya dengan menggunakan FRP plate, kemudian gesernya di ujung-ujungnya, di tumpuan, kita menggunakan FRP wrap. Jadi yang kita lakukan. Oke, slide berikutnya. Ini di salah satu perkantoran di Jakarta juga, karena disewa ada penambahan beban di atasnya, ada data center, sehingga platnya perlu diperkuat dan juga baloknya. Jadi cukup masif untuk perkuatannya, cukup banyak. Oke, slide berikutnya. Ini yang tadi saya sebutkan, ada perubahan fungsi di platnya dilubangin sehingga kita perkuat di sekeliling platnya. Kemudian juga yang foto di bawah, yang kiri kanan bawah, ini adalah rumah tinggal. Jadi perkuatan ini tidak hanya dilakukan di bangunan-bangunan gedung tinggi, jembatan dan sebagainya, tapi rumah tinggal juga pakai. Jadi ini salah satu contohnya, yang foto kanan bawah itu adalah balok di mana kolomnya ditebang yang di tengah. Sehingga yang tadinya, kalau tadi kita perkuatan dengan memperpendek bentang, ini memperpanjang bentang. Jadi yang tadinya kolomnya di tengah dibuang, sehingga praktis yang tadinya momen negatif sekarang menjadi momen positif. Sehingga tulangan bawahnya kurang, sehingga kita tambah dengan FRP. Tapi hati-hati di dalam penebangan kolom ini yang perlu kita perhatikan adalah dimensi daripada baloknya, apakah masih memenuhi apa enggak dari segi lendutan. Karena FRP ini sama sekali tidak bisa membantu lendutannya. Jadi kalau dimensinya memang baloknya sudah cukup kecil, ya terpaksa kita tidak bisa menggunakan FRP, tapi kita melakukan pembesaran ataupun yang lainnya. Oke, slide berikutnya. Ini yang tadi saya katakan di gempa di Bengkulu, yang tadi kena gesernya, kena kolomnya, karena sengkangnya kurang, sehingga kita setelah kita grouting, kita perbaiki, baru kita lakukan perkuatan gesernya dengan wrapping. Oke, slide berikutnya. Ini adalah salah satu yang kebetulan saya masukkan di International Concrete Repair Institute. Jadi ada majalah 2 bulanan. Jadi waktu itu dia ada buletin di bulan Juli Agustus 2013 itu ada buletin mengenai International Concrete Repair. Jadi waktu itu kita summit proyek kita yang di Jakarta, jadi yang renovasi Puri Adi Melati Office Building itu, kita masukkan ke sana, kebetulan dimasukkan dalam buletinnya. Slide berikutnya, Pak. Ini adalah proyeknya, jadi yang kiri atas itu adalah bangunan lamanya, kemudian kiri bawah ini bangunan baru. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jakarta di Jalan Sudirman yang menuju ke Grand Indonesia, jadi bangunan ini adalah sebelahnya UOB Plaza, persis UOB Plaza, dia 13 lantai. Jadi ini yang bentuk yang baru. Jadi kiri bawah itu yang kelihatan baru. Kalau Bapak Ibu ke sana bisa kelihatan. Jadi pada saat ownernya melakukan perubahan desain arsitekturnya, kemudian setelah itu mereka minta konsultannya untuk mengecek dengan beban gempa yang baru. Jadi setelah dicek, banyak sekali kolom-kolom, hampir semuanya kolom harus diperkuat untuk gesernya dan juga balok-baloknya. Jadi di sini cukup besar perkuatannya untuk geser-geser untuk meningkatkan kapasitas gempanya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah metode baru yang NSM sebenarnya ya relatif baru dibandingkan dengan yang tadi plate maupun wrap. Jadi ini bentuk baru untuk tipe FRP. Slide berikutnya, Pak. Ya, ini yang tipe NSM, jadi dia bentuknya tulangan atau ada juga yang berbentuk seperti tali. Jadi ini dia tidak ditempelkan di permukaan, tetapi nanti dia dimasukkan dalam cutting. Jadi dia betonnya kita cutting dulu, baru kita masukkan. Memang ada plus minusnya. Oke, slide berikutnya dibandingkan dengan yang sistem plat. Jadi kalau plusnya, keuntungannya adalah tegangan rencananya bisa lebih tinggi. Karena kalau yang pakai menggunakan plate maupun wrap itu reduksi faktornya cukup besar. Tapi kalau menggunakan yang tipe NSM, karena dia dimasukkan dalam beton sehingga diikat oleh betonnya, reduksinya bisa lebih rendah dibandingkan dengan yang kita tempelkan hanya di permukaan. Kemudian dia tidak terekspos, tidak mudah terbakar dibandingkan dengan yang
ditempelkan di luar. Tetapi juga ada kelemahannya. Klik berikutnya. Nah, kelemahannya karena kita melakukan pemotongan, resikonya tulangan bisa terpotong. Karena kita tahu sebenarnya pemotongan ini sangat tipis. Jadi kalau kita menggunakan tulangan yang diameternya 10, kita hanya memerlukan kedalaman 15 mili. Sebenarnya kalau dari gambar, beton decking kita atau selimut beton pasti cukup. Karena selimut beton sekarang kan rata-rata pasti di atas 2,5. Tetapi kenyataannya di lapangan itu kan kadang-kadang ada yang selimut betonnya cukup tipis. Jadi hati-hati. Pada saat kita melakukan pelaksanaan ini, kita harus cek dulu untuk dengan rebar locator ya, untuk melihat apakah tulangannya menempel apa enggak. Oke, slide berikutnya. Ini adalah ilustrasinya, sketnya. Jadi kita masukkan di dalam. Ada batasan-batasan dimensinya. Jadi kita tidak bisa memasang langsung, misalkan berdekatan. Kita ada jarak-jarak yang harus dipenuhi. Oke, slide berikutnya. Ini adalah caranya, jadi kita cutting, kemudian kita bersihkan, kemudian kita masukkan epoksinya, kemudian kita tinggal tempelkan. Jadi sangat mudah sekali untuk pelaksanaannya. Oke, slide berikutnya, Pak. Ini kalau yang menggunakan tali, kebanyakan kalau bisa lakukan untuk balkon, apartemen-apartemen, platnya itu kan pasti levelnya di bawah balok yang di pinggir. Sehingga akhirnya kalau kita melakukan perkuatan dengan plat tadi, kita tidak bisa menerus karena ada peninggian baloknya. Kalau kita menggunakan yang tulangan tadi, tulangan itu tidak bisa ditekuk sehingga akan kesulitan. Jadi akhirnya kita ada yang tipe tali. Jadi yang kita bisa bor miring. Jadi lubangnya kita bor miring, kemudian talinya ini kita jenuhkan dengan epoksi dulu, baru kita masukkan sehingga nanti dia setelah komposit dia akan menjadi seperti tulangan. Jadi ini yang kita lakukan untuk perkuatan balkon. Oke. Ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan di proyek untuk perkuatan tulangan tumpuan. Jadi untuk pengangkarannya ke kolom, sehingga kalau kita menggunakan tali akan lebih mudah kita ngebor ke kolomnya. Oke, slide berikutnya. Ini di salah satu dam di Australia untuk tulangan vertikalnya, jadi menggunakan tipe rod juga. Oke, slide berikutnya. Ini di salah satu perkantoran di Jakarta juga karena ada penambahan beban di atasnya, sehingga tulangan lentur daripada kolomnya kurang, sehingga kita tambah dengan tulangan lenturnya. Setelah itu baru kita ikat dengan wrapping untuk sengkangnya. Oke, slide berikutnya, Pak. Ya, itu adalah perkuatan-perkuatan dengan FRP. Kemudian pada saat kita melakukan perkuatan kan kita juga tidak boleh sembarangan menentukan FRP ini berapa sih yang harus kita pasang jumlahnya. Di dalam melakukan itu kita tidak boleh langsung mengkonversi antara berapa sih ini, misalkan tegangan tariknya FRP itu 28.000, kemudian besi itu 4.000, oh 7 kalinya. Jadi kalau luasan besi yang kita perlukan 7 cm persegi, berarti FRP-nya 1 cm persegi. Tidak bisa, karena di dalam FRP sendiri kan juga ada reduksi faktor yang harus kita terapkan dan sebagainya. Karena FRP sendiri ini dari segi material kan brittle, tidak seperti dengan tulangan yang punya dia titik lelenya. Jadi yang kita ambil, kita bisa pakai SCI 4402R17, tetapi saat ini di Indonesia tahun lalu ya sudah dikeluarkan SNI yang baru yang mengadopsi dari SCI ini. Saya lupa nomornya SNI-nya, kebetulan salah satu dosen ITS juga sebagai timnya Pak Faimun untuk SNI yang mengenai FRP desainnya ini. Tapi sebenarnya prinsip-prinsipnya dan saya lihat sekilas angka-angkanya sama yang diambil untuk perencanaannya. Oke, slide berikutnya. Mungkin saya hanya secara general, jadi tapi kalau nanti mungkin mau lebih detail lagi bisa baca code-nya. Jadi ini yang saya ambil item-item yang krusial. Jadi yang pertama, di dalam menggunakan FRP design ini minimum compressive strength daripada betonnya itu FC 17. Sedangkan bond strength-nya atau pull off test-nya minimum 1,4.
Kemudian kalau ada crack atau retakan yang lebih dari 0,3 mili harus diinjeksi dulu. Kemudian kalau melakukan wrapping di kolom ataupun di balok yang 4 persegi panjang harus di oval, di siku-sikunya, minimumnya harus 13 mili. Ini adalah guidance umumnya, slide berikutnya. Kemudian pembatasan untuk maksimum dari perkuatan, jadi existingnya harus dicek dulu bahwa existingnya harus bisa menahan beban 1,1 dead load plus 0,75 live load. Ini yang sebagai limitasi di code-nya. Baru setelah kalau ini memampu, baru kita hitung perkuatannya dengan 1,2 plus 1,6. Tapi ini memang tergantung dari adjustment lagi ya. Ini code hanya memberikan guidance bahwa batasan dari maksimum ini ya harus seperti ini. Jadi kalau kita benar-benar murni mau mengikuti code, jadi kalau perkuatannya misalkan 2 kali lipat, ya tidak bisa kita lakukan karena sudah melebihi daripada existing-nya. Kemudian kalau dia sustain live load, dia menggunakan 1,1 plus 1. Kemudian untuk fire, dia juga dicek bahwa existing-nya harus 1 plus 1 dari beban yang baru, tetapi existing-nya tidak ada reduksi, jadi reduksinya bagi 1. Oke, slide berikutnya. Ini kalau kita menggunakan perkuatan lentur, penghitungannya sebenarnya sama seperti kita menghitung konvensional ya untuk tulangan, pakai keseimbangan sigma H sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Tetapi yang di sini nanti diperhatikan adalah bagaimana kita menghitung reduksinya, menghitung keseimbangan daripada strain-nya. Ya, mungkin saya teruskan aja Pak, slide berikutnya supaya tidak terlalu ini hanya detail-detail dari rumus-rumusnya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut kalau rekan-rekan mau lebih detail mengenai perhitungannya. Ini yang tadi saya sebutkan untuk reduksi faktornya, kenapa material karbon selain tegangannya cukup tinggi dan juga reduksinya dia lebih kecil dibandingkan dengan yang gelas. Misalkan kalau kita berada di laut, struktur laut. Kita lihat karbon reduksinya hanya 0,85 dikalikan 0,85. Kalau gelas dipotong 50%. Jadi kalau karbon hanya dipotong 15%, gelas sudah dipotong 50%. Jadi setelah tegangannya udah rendah direduksi lagi. Jadi hati-hati. Oke, slide berikutnya. Oke Pak, terus Pak. Mungkin ini hanya detailnya ya. Bisa terus. Ya, ini adalah flowchart dalam kita melakukan perhitungan lentur. Jadi kita tentukan dulu trial and error, kita tentukan dulu garis netralnya. Setelah kita tahu garis netral, kita kemudian cek kebalansan daripada strain-nya, regangannya, baru setelah balance baru kita cek momennya. Jadi nanti bisa diikuti step by step-nya di code-nya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau untuk geser, dia bisa dilakukan 2 sisi. Jadi kalau sengkang kan selalu kita bulatkan 4 sisi ya. Tapi kalau di FRP Tab ini bisa 4 sisi, bisa 3 sisi, bisa 2 sisi. Tapi hati-hati kalau dia 2 sisi pasti efektifnya lebih berkurang jauh. Nanti ada di dalam rumus-rumusnya. Oke, Mak, bisa diklik. Ini rumus-rumusnya jadi sebenarnya sama. Di dalam kita menghitung geser, jadi di dalam fibernya selain nanti ada reduksi yang di luar, yang V, juga ada parsialnya yang dilakukan. Oke. Ya, bisa diteruskan Pak, mungkin ini nanti bisa dilihat di code-nya, jadi ini ada rumus-rumus untuk perhitungannya. Ini confinement, jadi ini juga rumus-rumus yang bisa diterapkan. Oke Pak, bisa dilanjutkan. Ya, terus Pak. Nah, kemudian untuk membantu desain, Sika mengeluarkan desain software. Jadi ini adalah desain softwarenya berdasarkan SCI atau juga berdasarkan. Jadi nanti ada pilihannya apakah kita mau mengikuti SCI atau SIA atau TR55 yang Eropa, itu bisa milih di awalnya. Jadi di software ini kita tidak desain dengan orang internal Sika, tapi kita serahkan ke perusahaan CIPE. CIPE jadi ada perusahaan yang memang dia mengeluarkan software-software untuk perhitungan struktur. Jadi
Jadi kalau bisa dicek dari browser, CIPE itu adalah konsultan struktur yang mengeluarkan desain-desain untuk struktur. Oke Pak, jadi ini nanti kalau Bapak Ibu berkenan nanti bisa download. Jadi nanti di sini adalah yang memudahkan kita untuk melakukan desain. Jadi dan juga bisa mengikuti SCI code-nya. Jadi kalau dia tidak memenuhi SCI, dia langsung akan ada warning. Dia tidak akan jalan softwarenya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau tidak memenuhi SCI code. Oke Pak, slide berikutnya. Ya, jadi ini nanti juga ada hasil-hasilnya. Jadi nanti bisa di print report. Ya, bisa slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi nanti bisa disimpan, save dan sebagainya, bisa di print. Nanti reportnya slide berikutnya. Jadi reportnya juga bisa detail nanti seperti ini. Nanti ada detail reportnya. Termasuk rumus-rumusnya akan dikeluarkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa software ini semuanya adalah berdasarkan code. Jadi bukan berdasarkan penelitian dari SIGA. Tapi angka-angkanya yang dimasukkan adalah angka berdasarkan code. Jadi reduksi faktornya dan sebagainya adalah berdasarkan code, bukan berdasarkan penelitian kita. Oke, slide berikutnya. Jadi akan kelihatan di dalam printout-nya itu akan kelihatan. Untuk rumus-rumusnya juga, jadi Bapak Ibu bisa ngecek apakah hitungannya benar atau enggak, bisa dicek. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi ini kalau Bapak Ibu berkenan bisa mendownload, jadi software ini free. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di link ini untuk download softwarenya. Jadi nanti tinggal aktivasi, nanti tinggal minta aktivasi, nanti kita akan lihat untuk kita aktifkan untuk ininya. Setelah itu nanti akan free. Oke, itu mungkin Pak Husin pemaparan saya. Mungkin saya tidak bisa terlalu detail dan juga mohon maaf karena online jadi agak tidak bisa smooth ya di dalam penyampaiannya. Oke Pak Husin, terima kasih. Oke Pak. Dan mungkin dilanjutkan dengan sesi diskusi barangkali. Monggo dipersilakan peserta webinar yang ke-16 hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Hartono? Silakan dari mahasiswa S1 Terapan maupun dari S2 Terapan. Ada? Baik, sambil menunggu mungkin ini Pak, masih malu-malu ini pada mau nanya. Jadi mungkin ini Pak Hartono mungkin bisa disampaikan mungkin terkait dengan panjang penyaluran Pak Hartono. Oke. Di panjang penyaluran baik plate maupun NSP ya apa namanya? NSM ya. NSM. Ya. Gitu, monggo Pak. Ya, jadi sebenarnya panjang penyaluran sebenarnya di dalam code-nya itu juga sudah ada rumusnya, embedded length-nya. Jadi biasanya yang saya ambil yang paling aman secara konvensional saya ambil kalau yang plate itu saya kasih 50 cm Pak untuk panjang penyalurannya. Sedangkan yang NSM itu sekitar 40 cm. Dalam hal ini mungkin ini Pak yang sering di lapangan nanti kalau penambahan perkuatan itu pada daerah tumpuan untuk daerah tarik Pak. Ini bagaimana problematika itu? Ya. Jadi kalau untuk tumpuan biasanya yang sering kali kita hadapi kan balok kemudian ada kolom. Sehingga kan kita tidak mungkin hanya berhenti di muka kolom karena yang penting kan di penyaluran ke dalamnya. Jadi yang pertama yang kita lakukan, kita bisa mengandalkan balok T. Jadi kita pasang di kiri kanan kolomnya. Selama lebar kolomnya tidak terlalu lebar dibandingkan dengan lebar baloknya. Misalkan baloknya ukuran 40 cm, lebarnya kolomnya 50, kita masih berani pasang di kiri kanan kolom. Jadi dipasang di atas plat, dipasang memanjang di kiri kanannya Pak. Jadi sejajar dengan baloknya, tapi tidak pasang di
pas tengah, tidak dipasang di baloknya, tapi di kiri kanannya balok. Jadi di platnya, jadi mengandalkan balok T. Tapi saya juga tidak, secara code memang tidak mengatakan berapa besar yang diperbolehkan sayap daripada balok T-nya boleh dipakai. Tetapi yang saya pakai di lapangan yang selama ini kita terapkan, itu saya kalau dia masih ada lebar, itu masih ada 2 kali tebal plat, saya masih berani pasang di area 2 kali lebar platnya. Jadi kalau misalkan lebar baloknya 40, kalau tebal platnya 12 cm, berarti kan ada 24 sayap yang bisa kita gunakan. Jadi kalau 40 ditambah 24, jadi ada 84 lebarnya. Tapi kalau kolomnya sudah 100 cm, berarti kan sudah melewati daripada lebar balok T yang saya terapkan dengan kekakuan yang 2T tadi, Pak. Memang dia tidak ada code-nya. Jadi saya kalau itu tidak bisa, yang bisa saya lakukan adalah dengan menggunakan NSM. Jadi menggunakan tipe yang tali tadi. Yang tali tadi kan karena dia bisa dibor miring. Jadi pada saat balok itu ketemu kolomnya kita bor miring, kemudian nanti NSM-nya kita masukkan, kemudian baru kita pasang. Sehingga seperti tadi di foto perkuatan balok NSM itu kan ada yang kita bor ke dalam untuk kolomnya. Jadi kita lakukan seperti itu, Pak. Atau ada juga konsultan, salah satu konsultan yang tadi kan ada salah satu foto di perkuatan yang kelihatan di platnya ada FRP yang miring. Itu adalah sebenarnya dia memperkuat tumpuan balok, tapi karena kolomnya cukup lebar sehingga sama dia dibentuk miring. Tapi ya ada konsultan yang kalau miring tidak terlalu setuju, kalau lebih baik yang sejajar dengan balok. Tapi kalau sejajar dengan balok, kalau dia terlalu lebar, pasti nanti kan perkuatannya di plat, bukan di balok. Jadi kenapa saya tidak menggunakan balok T? Kalau balok T kan cukup lebar sayapnya. Jadi saya biasanya hanya menggunakan 2 tebel platnya untuk supaya dia lebih kaku di bagian itu sehingga dia bisa memperkuat baloknya. Mungkin itu Pak Husin. Ya. Cuman yang menarik mungkin barangkali saya kalau ada koreksi Pak, namanya pada daerah tumpuan itu baloknya permasalahan utamanya bukan balok tank ya Pak? Kenapa Pak? Untuk pada daerah tumpuan sifatnya bukan balok tank ya Pak? Iya, memang bukan balok T Pak, tapi kita mengandalkan sayapnya itu untuk supaya kita penempatannya masih bisa di platnya, tapi dia memperkuat baloknya. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Sony Susanto. Ini pertanyaannya adalah saya bacakan, cara penebalan kolom bagaimana caranya sambungan ke pondasi bawah maupun sambungan kolom ke kolom lantai di atas atau di bawahnya Pak Artono. Ya. Jadi kalau untuk kolom, kalau fondasi bawah biasanya akan kita anchorkan Pak. Jadi akan kita bor, kita masukkan tulangannya dengan chemical anchor. Kemudian kalau yang atas kita akan bor juga ke atas. Jadi tulangannya tidak berhenti hanya di atas plat, tapi kita borkan ke atas. Kita akan borkan ke atas. Biasanya kalau kolom itu kan dia yang kita perkuat, kalau kolom kan pasti dia hanya ada sekeliling platnya. Kalau yang di luar balok ya, kalau yang balok kita akan bor untuk ininya, untuk anchornya ke baloknya. Tapi kalau yang ada plat-platnya kita akan tembuskan ke atas. Oke, Bapak Sony Susanto, apakah terjawab atau mau menyampaikan langsung, mumpung ada Pak Hartono bergabung di sini? Terima kasih Pak. Jadi Pak, lantainya untuk penyampaian antar kolom itu juga bisa Pak ya, dibobol juga Pak ya? Halo, enggak seberapa jelas Pak Sony. Halo. Suaranya kurang jelas Pak Sony. Ya Pak, sudah jelas Pak ya? Iya. Jadi untuk antar kolom alat atas satu bawah itu juga lantainya juga dibobol Pak ya, untuk kolomnya sama tebalnya Pak ya? Betul Pak. Okay. Biasanya biar pembobolannya biar rapi, tidak merusak tulangan atau bagaimana Pak ya?
Jadi biasanya pakai chisel kecil, Pak, pakai jack chisel kecil. Jadi tidak bisa, jangan menggunakan yang besar ya. Jadi yang kita lakukan di lapangan biasanya kita pakai chisel kecil, kemudian kita bobok, ya memang harus melakukan dengan pelan-pelan dan juga chiselnya harus tajam, Pak. Karena seringkali kalau peralatannya tidak di-maintain, kemudian chiselnya tumpul, kemudian masih dilakukan jack, itu akan seringkali mengakibatkan akhirnya retak-retak di samping-sampingnya. Jadi betul-betul harus tajam untuk peralatannya, Pak, untuk chiselnya. Kemudian untuk sambungan sendiri, Pak, untuk sambungan kolom yang ditebalkan itu kira-kira dengan menggunakan persen itu menggunakan sika, Pak ya. Jadi berapa persen ketebalan untuk perkuatannya, apakah 80% atau 90% dengan kolom yang dicor utuh, Pak? Kalau untuk pembesaran dimensinya kan sangat tergantung nanti dari desain gayanya, Pak. Apakah perlu dipertebal berapa senti dan juga tulangannya tambah berapa tergantung dari desain gayanya. Jadi penebalannya sangat tergantung dari besarnya gaya yang ada. Berapa besar yang akan diperkuat. Karena material sika ini kan hanya untuk mengisi, maksudnya untuk sebagai material betonnya ya, bukan dia akan memperkuat berapa senti kan. Jadi kalau sentinya sangat tergantung dari besarnya gaya yang dianalisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, dipersilakan ke peserta webinar yang lain. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dengan Pak Artono? Mumpung beliaunya ini di sela-sela kesibukannya bisa bergabung dengan kita. Silakan mahasiswa kita, baik dari S1 maupun dari S2, atau dari peserta yang lain. Ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan perkuatan CFRP. Jadi perkuatan tadi disampaikan oleh Pak Artono itu ada beberapa hal. Jadi bisa menggunakan CFRP tadi bisa menggunakan plate, bisa menggunakan wrap, bisa menggunakan NSM yang seperti tulangan. Kemudian juga di lapangan kita bisa menggunakan baja. Kita juga bisa menggunakan beton. Jadi composite antara beton dengan baja, dan beton dengan FRP itu adalah pilihan tergantung kebutuhan kita masing-masing, nanti tergantung kasusnya. Jadi Bapak Ibu itu kasusnya apa, mau diterapkan apa, yang mana nanti ujungnya adalah dikunci dengan metode dan biaya. Biasanya tidak akan pernah lepas dari yang paling terakhir. Jadi biayanya berapa dan tingkat kebisingannya juga ada kadang-kadang ini ya Pak Artono ya, bahwa untuk lokasi tertentu dia tidak mau terlalu banyak mengganggu operasional misalnya. Itu adalah salah satu parameter yang perlu kita pertimbangkan untuk memberikan solusi perkuatan. Ya. Baik, dari peserta yang lain atau dari Pak Artono ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan perkuatan dengan FRP ini? Ya mungkin saya tekankan sekali lagi bahwa dalam melakukan perkuatan ataupun perbaikan, sekali lagi perhatikan di dalam pelaksanaannya, di dalam kontrol kualitasnya. Jangan hanya diserahkan ke tukang, tapi perhatikan karena jangan sampai kita sudah melakukan perbaikan atau melakukan perkuatan ternyata hasilnya malah gagal. Karena kan ini anggapannya owner itu kan sudah 2 kali kan, sudah mengalami kegagalan sekali, masa harus 2 kali. Jadi itu yang mungkin benar-benar harus diperhatikan dalam ini. Itu mungkin Pak Usin. Oke. Baik, apakah ada yang mau menyampaikan secara langsung? Bisa raise hand atau bisa chat di box atau raise hand langsung, bisa menyampaikan langsung pada beliaunya. Ada? Banyak mahasiswa kita ini. Dari kelas, jadi kita tuh ada kelas evaluasi dan rehabilitasi, Pak. Jadi saya minta untuk bergabung untuk menambah pengetahuan. Jadi kita belajar bersama, terutama dari Bapak yang pengalamannya
banyak di bidang repair. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ini ada rekan saya juga kayaknya dari UPN, Bu Novi. Kemudian ada teman kuliah saya kayaknya ini tadi saya lihat juga bergabung, Pak Udi. Oke. Pak Udi, ada yang mau ditanyakan Pak Udi? Barangkali ada kasus lapangan yang perlu kontak person dengan Pak Artono, nanti bisa dikonekkan dengan acara ini, Boleh, silaturahmi. Pak. Jadi, kalau mau ketemu pas beliaunya ke Surabaya, nanti bisa kumpul-kumpul. Jadi, apa Ya, yang bisa kita sharingkan. betul, Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ada di webinar ke-16 ini. Silakan, ini kesempatan kita jarang-jarang. Jadi selama ini kalau saya sampaikan di kuliah, barangkali ada hal yang baru yang ingin ditanyakan, dipersilakan mumpung ada beliaunya yang memang distributor ya, berkaitan dengan CFRP, NSM, dan seterusnya. Kalau NSM itu panjangnya berapa Pak Artono? Berapa meter Pak? Kalau tulangan 12 meter, kalau NSM berapa Pak? Satu lonjornya Pak? 100 meter, Pak. Oh 100 meter Pak. Yang Ya. NSM Pak ya? Ya, Oke. Digulung Pak ya? Nanti ya? digulung betul, Pak. Digulung. Oke. GG. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan CFRP atau dengan NSM? Monggo, dipersilakan. Nah ini, Pak. Sepertinya sudah cukup jelas ini Pak. Nanti mohon izin nanti materinya saya sharekan kepada mahasiswa kami, paling tidak untuk pembelajaran. Ya. Nanti yang menarik tadi juga programnya bisa di-download free ya Pak Artono ya? Ya, free Pak, free. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini saya tidak melihat ada di chat box maupun di raise hand, saya tidak ada melihat ini yang bertanya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menambah ilmu dan yang paling penting sebenarnya adalah menambah silaturahmi berkaitan dengan bagaimana metode perbaikan bangunan sipil. Dan kita per September kemarin juga sudah ada S2 Pak, khusus untuk restorasi, jadi perawatan dan restorasi bangunan sipil Pak Artono. Oke Pak. Jadi sangat-sangat perlu nanti berkaitan dengan riset, barangkali nanti dengan perkuatan FRP dan lain sebagainya, teman-teman ini butuh link untuk ke Bapak berkaitan dengan material untuk riset. Ya. Baik, kalau belum tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Ahmad Husin, STMT, selaku moderator, dan juga Bapak Hartono, selaku pembicara, atas ketersediaannya mengisi webinar pada hari ini. Mute, MC, mute. Selanjutnya, akan ada penyerahan sertifikat yang akan diwakili oleh Bapak Khairi. Apabila nanti Bapak Khairi tidak ada, mungkin bisa diwakil oleh Pak Husin. Mungkin dari panitia yang bertugas dipersilahkan buat share screen. Oke, baik Pak Artono, ini kami dalam rangka silaturahmi ini kami menyampaikan sertifikat penghargaan kepada Bapak yang telah menyediakan waktu untuk sharing keilmuan berkaitan dengan retrofit atau perkuatan pada bangunan sipil. Mudah-mudahan ini bukan hal yang pertama, mungkin perlu juga nanti kita kerjasama di magang barangkali Pak berkaitan dengan repair-repair yang Bapak tangani. Jadi nanti biar untuk pembelajaran mahasiswa sarjana terapan kita dan mahasiswa S2 terapan kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Artono. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan nanti untuk sharing keilmuannya ke depan Pak terkait dengan hal-hal baru terkait dengan CFRP. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Pak. Oke, Pak.
Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin dari partisipan bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, sambil mengingatkan juga buat partisipan untuk segera mengisi link absensi dan juga feedback yang telah dikirimkan oleh panitia yang ada di kolom chat Zoom. Oke, langsung kita mulai aja dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang terakhir, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah on cam. Kemudian, alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada pembicara, moderator, dan juga peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan juga ilmu yang didapat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di seri webinar berikutnya. Atas nama panitia yang bertugas, saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Artono.